Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gisela Nuwa, SFil MPH, salah satu dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Maumere, Home Base Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mata kuliah yang saya ampuh selama ini salah satunya yaitu Pendidikan Multikultural dengan kode mata kuliah MKBK 2240 20223. Mata kuliah ini diberikan kepada semester 4 dengan bobot SKS 2 dan salah satu mata kuliah wajib. Mata kuliah ini mengintegrasikan mulai dari teori-teori multikulturalisme, kesadaran budaya, sampai dengan strategi pengelolaan keberagaman di tempat kerja. Melalui pendekatan project based learning, mahasiswa akan terlibat dalam analisis isu keberagaman dalam konteks organisasi Indonesia yang multikultural, perancangan program pelatihan sensitivitas budaya, pengembangan kebijakan inklusi, dan evaluasi program multikultural. Di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu merancang dan mengimplementasikan program pendidikan multikultural yang efektif untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, harmonis, dan produktif, terutama di dalam pendidikan kewarganegaraan. Proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan pendekatan DAI, Delivery, Interaction, and Assessment, dengan menggunakan metode luring dan daring atau blended learning. Pertama, aspek delivery atau penyampaian materi. Saya menyusun materi secara terstruktur dan utuh berdasarkan capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang mencakupi aspek sikap, aspek pengetahuan, keterampilan umum, dan khusus yang kemudian diturunkan menjadi 4 CPL MK. Dari 4 CPL MK kemudian di breakdown secara spesifik menjadi 14 sub CPMK yang akan diajarkan setiap minggunya di luar UTS dan UAS, mulai dari mahasiswa memahami konsep pendidikan multikultural, teori-teori multikulturalisme dan keragaman budaya, makna pendidikan multikultural, bentuk sensitivitas budaya, kemudian mengembangkan pemahaman pluralis dari perspektif agama, mengelola keberagaman sebagai modal sosial, dan merancang kebijakan dan sistem inklusi sosial, serta mengembangkan program mentoring dan coaching lintas budaya, sampai dengan mahasiswa mampu mengembangkan pembelajaran pendidikan multikultural. Referensi utama dari materi pembelajaran yang digunakan pada umumnya berasal dari buku-buku dan juga artikel jurnal yang bereputasi. Kedua, aspek interaction. Saya menerapkan student center learning, di mana saya memposisikan diri sebagai fasilitator untuk mendorong mahasiswa menganalisis kasus, berdiskusi, latihan soal, dan belajar mandiri. Aspek ketiga, assessment atau penilaian. Dalam aspek ini saya menerapkan sistem penilaian yang objektif mencakupi 7 hal. Yang pertama, kehadiran dan partisipasi, bobot nilainya 10%, tugas individu, bobot nilainya 10%, tugas kelompok, bobot nilainya 10%, perilaku, bobot nilainya 10%, ujian tengah semester, bobot penilaiannya 20%, ujian akhir semester, bobot penilaiannya 30%. Demikian pemaparan saya mengenai PDD UKT PT bidang pengajaran. Selanjutnya, mari kita lihat cuplikan pembelajaran di kelas sebagai contoh penerapan DAI dengan materi multikultural dan kearifan budaya lokal sebagai bentuk sensitivitas budaya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, sebelum mulai perkuliahan kita hari ini, kita awali dengan doa. Saudara Reski silakan membawakan doa. Baik, sebelum melakukan kegiatan kita pada sore ini, pertama-tama kita mengucapkan diri dari berdoa. Izinkan saya membawakan doa untuk bersama saya dari kota Islam. Doa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, di awal perkuliahan ini kita absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Baik, supaya memastikan kita absennya lewat Seviva kita. Baik, selanjutnya kita mulai dengan perkuliahan. Tetapi sebelumnya saya ingin mereview kembali berkaitan dengan materi pertemuan kita yang kelima kemarin. Dan hari ini kita masuk ke pertemuan yang keenam. Pertemuan yang kelima kemarin, ada yang masih ingat tentang apa? Silakan. Isu-isu diskriminasi dan prasangka. Baik, apa yang kamu ketahui atau yang kamu pahami berkaitan dengan isu-isu diskriminasi dan prasangka di dunia kerja? Menurut saya, diskriminasi yaitu perlakuan yang tidak adil atau berbeda terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Baik, benar sekali. Teorinya siapa yang digunakan di dalam materi ini? Silakan. Kemarin Bapak menjelaskan bahwa kita menggunakan teori dari James Banks yang menjelaskan bahwa pendidikan multikultural bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara kepada peserta didik tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Oke, contohnya? Contohnya di dunia kerja tidak perlu mengambil dari jauh. Kita lihat saja di kampus kita, walaupun notabene-nya agama kampus Islam, tapi banyak dari jabatan struktural itu dipimpin oleh yang beragama Katolik maupun Protestan. Baik, benar sekali bahwa bicara tentang diskriminasi dan prasangka di dunia kerja, ini salah satu isu yang perlu kita harus ketahui bersama. Karena memang secara organisasi di dalam institusi tertentu, terkadang kita masih menerapkan perilaku yang berbeda atau menempatkan seseorang itu berdasarkan latar belakang agama dan etnis tertentu. Tetapi coba kamu lihat lebih dekat berkaitan dengan keberadaan kampus kita, bahwa sikap diskriminasi dan prasangka yang ada di kampus kita itu pada umumnya tidak ada. Baik, terima kasih banyak materi yang kamu ingat sangat-sangat jelas ini. Baik, sebelum kita ke materi pertemuan ke-6, apakah tugas itu sudah di-upload di Seviva? Sudah. Oke, terima kasih. Tugas kemarin saya meminta kamu untuk membuat analisis berkaitan dengan diskriminasi di tempat kerja. Baik, hari ini kita akan bahas tentang multikultural dan kearifan budaya lokal sebagai bentuk sensitivitas budaya. Ada yang paham berkaitan dengan tema kita hari ini? Silakan. Baik, terima kasih. Kalau ada di pikiran saya itu, yang pertama itu multikultural, yang kedua kearifan lokal, dan yang ketiga itu sensitivitas budaya. Baik, benar sekali. Ada 3 hal yang mesti kita harus bahas hari ini. Kita bedah. Yang pertama bicara tentang multikultural, kemudian yang kedua kita bahas tentang kearifan lokal, dan yang ketiga adalah sensitivitas budaya. Multikultural itu berasal dari kata apa? Ada 2 kata, multi dan kultur. Multi dan kultur. Multi itu artinya apa? Kemudian kultur itu artinya budaya. Maka secara harfiah berarti budaya banyak. Budaya banyak. Berkaitan dengan definisi multikultural secara harfiah,
dapat kita mengambil definisi yang lengkap dari dua tokoh atau ahli. Yang pertama itu James Abel, kemudian yang kedua itu dari Paret, terutama yang dikutip oleh Santi Sidim tahun 2024. Menurut James Abel, multikultural adalah suatu perspektif yang mengatur, menghargai dan mengakomodasi keberagaman budaya, etnis, ras, bahasa, agama, gender, dan kelompok sosial lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, yang berikut kita beralih ke tema yang berikut. Baik, karakteristik masyarakat multikultural. Ada yang tahu karakteristik multikultural? Yang pertama itu apa? Isolasi. Apa itu? Isolasionis. Silakan. Itu mengacu kepada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang minimal satu sama lain. Yang minimal satu sama lain. Dia tidak terbuka terhadap etnis lain atau budaya yang lain. Dia semacam tertutup. Kalau dalam konteks kebencanaan itu misalnya sering kamu dengar kata terisolir, tidak bisa akses ke tempat atau kejadian atau peristiwa bencana. Dalam konteks budaya atau pendidikan multikultural juga ada karakter orang atau etnis tertentu atau kelompok tertentu yang memiliki sifat isolasionis. Isolasionis itu kan kelompok hidup otonom dengan interaksi yang minimal. Contohnya itu kan saya sudah sampaikan itu masyarakat Amis. Masyarakat Amis itu di pertemuan yang kedua, yang pertama. Dan di pertemuan yang pertama saya menjelaskan bahwa masyarakat Amis itu adalah masyarakat kelompok tertentu yang tidak terbuka terhadap perubahan. Dengan teknologi mereka tidak mau terbuka, kemudian dengan etnis yang lain juga tidak terbuka. Dan ini terjadi di Amerika, kelompok ini. Dan dia berbanding terbalik dengan masyarakat yang ada di Inggris yang sangat egaliter, terbuka. Kemudian yang kedua itu adalah akomodatif. Ada yang tahu apa itu akomodatif? Silakan. Akomodatif yakni masyarakat rural yang memiliki kultur dominan yang membuat penyelesaian dan akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Baik, benar sekali. Akomodasi itu kan dia mencoba untuk merangkul yang minoritas dengan segala latar belakang budayanya. Walaupun kelompok minoritas sangat dominan di sana, tetapi dia terbuka merangkul segala perbedaan yang ada di kelompok minoritas. Contohnya, salah satu contohnya itu adalah, silakan. Baik, contohnya itu kita ambil pada daerah kita itu Maumere. Seperti yang kita tahu, mayoritas agama yang ada di Maumere itu beragama Katolik. Tetapi bagi agama Katolik itu memberikan ruang kepada mereka yang beragama Islam, yang notabene adalah minoritas di Maumere, untuk membangun kampus muslim. Baik, terima kasih banyak. Itu beri tepuk tangan. Karakteristik masyarakat multikultural itu yang pertama itu yang kedua dari itu akomodatif. Contohnya ini adalah kampus kita berada di daerah mayoritas Katolik, tetapi yang mayoritas itu dia memberikan ruang kepada yang minoritas untuk melakukan apa saja tanpa melihat latar belakang agama. Karena ini berkaitan dengan satu konsep yang paling penting di dalam masyarakat multikultural itu adalah melihat atau telos atau tujuannya itu adalah itu prinsip kemanusiaan, menyelamatkan manusia. Baik. Lalu yang ketiga itu adalah otonomis. Ada yang tahu otonomis? Silakan. Otonomis yakni masyarakat rural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Baik, ini benar sekali berkaitan dengan otonom. Ini kelompok yang karakteristik yang ketiga ini kelompok otonom
dia menuntut kesetaraan dengan budaya dominan, menuntut kesetaraan. Nah, jadi tidak ada dominasi seperti yang pada kelompok-kelompok tertentu terjadi dominasi di sana, yang mayoritas dia berpegang prinsip dengan yang mayoritas, yang minoritas tunggu kesepakatan dari minoritas untuk melakukan apa saja. Tapi dalam konteks otonomis itu adalah yang minoritas silakan menjalankan tugasnya secara otonom, silakan. Yang mayoritas juga silakan menjalankan. Ya, kembali tadi contohnya itu seperti yang disampaikan oleh saudara yang di belakang tadi, yang mengatakan bahwa di Maumere ini kalau kita lihat, kalau kita hubungkan dengan karakteristik yang ketiga itu masih ada relevan. Secara otonom, kampus ini ada di daerah mayoritas, tetapi yang mayoritas tidak pernah melakukan intervensi terhadap independensi kampus Universitas Muhammadiyah di sini. Baik, lalu kita maju ke yang ketiga. Yang ketiga itu adalah kritikal atau interaktif. Ada yang tahu? Silakan. Kritikal atau interaktif, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu konsen dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distinktif mereka. Baik, benar sekali. Kalau kita lihat bahwa kritikal atau interaktif, kritikal itu kan berarti dia mencoba untuk melihat keseimbangan antara dua sisi, tanpa harus berpihak pada satu sisi. Dalam konteks tertentu, dia lebih menciptakan kultur kolektif yang bersifat egaliter. Tadi saya sudah sampaikan, di Inggris itu dia bersifat egaliter berkaitan dengan pendidikan multikultural. Egaliter itu artinya dia bersifat terbuka, demokratis. Demokratis, terutama keberadaan kelompok atau etnis tertentu. Oke, lalu yang berikut itu yang paling terakhir itu adalah berkaitan dengan apa? Kosmopolitan. Ada yang tahu? Silakan. Kosmopolitan yang berusaha menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terkait dan kepada budaya tertentu, dan juga sebaliknya secara bebas terlibat di dalam eksperimen-eksperimen intelektual. Baik, ketika kita mendengar atau membaca atau berhadapan dengan karakteristik yang kelima, kosmopolitan, maka pemikiran kita langsung kepada satu situasi sosial yang ada di kota-kota besar atau metropolitan, di mana dilihat di sana bahwa dalam konteks tertentu kota-kota besar itu dia begitu terbuka terhadap siapa saja yang datang untuk tetap tinggal di sana atau yang keluar dari sana, itu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya, sebebas-bebasnya. Jadi ini satu prinsip, dia mencoba untuk menghapus batas kultural untuk kebebasan bereksplorasi lintas budaya. Ingat, dia mengeksplorasi lintas budaya bebas tanpa ada satu batasan. Oh, cukup budaya ini dan budaya ini tidak diperbolehkan. Yang berikut itu adalah prinsip-prinsip multikulturalisme. Yang pertama itu adalah pengakuan dan penghormatan. Pengakuan itu bukan hanya soal intelektualitas seseorang, tetapi pengakuan itu harus lahir dari eksistensial manusia itu sendiri. Eksistensi seseorang itu adalah kita berbicara secara keseluruhan yang ada di dalam diri orang yang bersangkutan. Entah itu isi kepalanya, warna kulitnya, bentuk rambutnya, mukanya, dan lain sebagainya. Ini mesti kita harus akui sebagai satu identitas yang ada di dalam dirinya. Dan di dalam dirinya itu juga ada hal-hal lain yang mengikuti seseorang selain apa yang ada di dalam dirinya. Contohnya itu adalah agama, kemudian budaya. Maka itu semua kita harus mengakui. Kemudian berkaitan dengan penghormatan, apa yang ada di dalam dirinya, kemudian dengan segala kemampuannya,
kemudian identitas yang ada di dalam dirinya itu termasuk keyakinan, suku, agama, ras, bahasa, itu kita harus mesti menghormati. Dan ini sangat dekat dengan prinsip hak asasi manusia, martabat manusia itu sendiri. Kemudian yang berikut, prinsip keadilan dan kesetaraan. Prinsip keadilan. Keadilan itu berarti sama. Kalau dalam konteks pendidikan kewarganegaraan itu bicara tentang keadilan itu ada di sila yang keberapa? Sila yang kelima, keadilan sosial. Maka dalam konteks multikulturalisme, prinsip keadilan itu mesti harus dijunjung tinggi dalam hal apa saja. Lalu yang berikut selain keadilan mesti harus ada kesetaraan. Begitu juga ketika kita berhadapan dengan peserta didik nanti, maka prinsip penilaian kita itu adalah harus memenuhi ini, adil dan setara. Kemudian yang berikut itu adalah dialog antara budaya. Dalam konteks dialog itu kan untuk kita di Unimov, di Universitas Muhammadiyah Maumere atau di Maumere, dialog antara agama ini sudah sering terjadi. Ya, saya ambil contoh di Maumere itu ada berapa etnis? Ada 5 etnis. Yang pertama itu etnis apa? Krowe, Sika Krowe. Yang kedua itu Lio. Yang ketiga itu Tanai. Yang keempat itu Palue. Yang kelima itu pendatang. Mesti harus dibangun melalui nilai bersama. Kemudian yang terakhir itu adalah penghormatan identitas budaya. Sekarang kita beralih ke kearifan budaya lokal atau lokalisme. Dalam konteks kearifan lokal, regulasi itu tidak tertulis, tetapi regulasi itu dibariskan secara turun-temurun dan keberadaannya itu tidak dipelajari dengan secara titik bengek dan lain sebagainya, tetapi keberadaannya itu sejalan dengan atau mengalir dengan adanya manusia itu sendiri. Oke, kita lanjut. Karakteristik dan fungsi kearifan lokal. Baik, yang pertama itu tadi kita kembali ke definisi, dia dibariskan secara turun-temurun. Kemudian yang kedua itu mengandung nilai dan moral. Contoh kearifan lokal di budaya kamu masing-masing. Yang Sika Krowe itu ini berkaitan dengan karakteristik ini mengandung nilai dan moral. Contohnya apa? Sako sen. Kemudian yang berikut itu apa? Gula babong. Kemudian apa lagi? Tabedelan itu adalah berkaitan dengan bagaimana kita cara menghargai dan menghormati sesama kita, baik itu yang tua maupun orang muda. Ada yang seperti ini. Contoh yang paling konkret di Unimo, hampir 80% itu adalah beragama Katolik mahasiswanya, dosennya 50%. Maka saudara kita yang Katolik itu ketika dia masuk di sini, hal yang pertama dia lakukan adalah penyesuaian, adaptasi. Dia harus terbuka, menyesuaikan diri. Nah sekarang yang terakhir itu coba kamu melihat di daerahmu masing-masing, di etnismu masing-masing, di budayamu masing-masing, berkaitan dengan wujud sensitivitas budaya. Ada tidak di budaya masing-masing kamu? Ini ada dari berbagai macam. Ada yang dari Sika Krowe, angkat tangan. Yang dari Sika Krowe, angkat tangan. Dari Lio, angkat tangan. Dari Lio. Kemudian dari Adonara, etnis Adonara ada. Oke, ini ada tiga etnis. Coba kamu cari berkaitan dengan ini wujud dari sensitivitas budaya. Ada yang bisa? Yang pertama dari Adonara, bentuk sensitivitas budaya yang masih apa? Bertahan sampai dengan saat ini. Apa? Kami di atas mungkin salah satunya itu dengan pohe polek itu seperti gotong royong. Pohe polek. Oke, berkaitan dengan gotong royong. Ini sensitivitas budaya. Pohe polek itu adalah bagian dari kearifan lokal. Tidak perlu harus diajarkan.
ketika menyebut dengar atau mendengar kata itu boleh, maka dengan sendirinya ini masyarakat itu akan berkaitan, ini berkaitan dengan sensitivitas budaya. Kemudian yang etnis Lio apa? Silakan. Kalau Lio itu seperti Lokapo. Ya, Lokapo itu artinya itu penghormatan kepada alam sehabis panen. Oke, itu salah satu bentuk sensitivitas ini sebagai ungkapan syukur, sebagai ini pengetahuan lokal kita yang tidak diajarkan sebagai masyarakat yang memiliki kearifan lokal, dia memiliki sensitivitas budaya. Salah ini boleh, kemudian yang di belakang itu lokal. Begitu. Saya kira untuk pertemuan hari ini sampai di sini sudah mengerti? Sudah? Ini jawabannya tidak serempak. Berarti ada yang belum mengerti. Kalau ada yang belum mengerti, silakan bertanya. Apa yang tidak mengerti? Ayo silakan. Ayo silakan, Saudara Rizky. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin bertanya, mengapa keberagaman budaya itu perlu dihargai dalam kehidupan berbangsa? Baik, mengapa keberagaman budaya perlu dihargai dalam kehidupan berbangsa dan negara? Ada yang bisa menjawab? Silakan, Christian. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rizky. Mengapa keberagaman budaya perlu dihargai itu? Yang pertama itu menciptakan persatuan. Yang kedua, mempererat toleransi dan menjaga kerukunan. Oke, mengapa perlu? Karena memang mesti harus yang paling pertama itu ada nilai toleransi yang mesti kita harus jaga. Nah, lalu yang berikut itu hal yang perlu diketahui bersama bahwa negara kita itu memiliki berapa etnis? 1.300 kurang lebih. Kemudian memiliki bangsa yang beraneka ragam. Kemudian memiliki kepulauan yang berbeda. Etnisitas juga sangat banyak. Maka dalam konteks sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, maka perbedaan-perbedaan itu mesti harus disatukan. Entah itu agamanya, entah itu etnisnya, entah itu budayanya, entah itu bahasanya, mesti harus disatukan. Dalam konteks kewarganegaraan, semua yang mempersatukan perbedaan itu ada di mana? Pancasila itu lahir dari pluralitas atau multikultural, dan segala nilai-nilai di dalam sila Pancasila itu adalah lahir dari nilai-nilai budaya yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Baik, masih ada lagi yang mau bertanya? Ada? Pas. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka sebagai penutup untuk perkuliahan kita hari ini, jangan lupa mengerjakan PR, ada tugas. Karena hari ini kita bicara tentang masalah prasangka dan diskriminasi. Coba kamu buat paper kecil, membuat analisis berkaitan dengan diskriminasi dan prasangka di tempat kerja atau di kampus Universitas Muhammadiyah. Nanti silakan kalau mau memilih tentang apa, saya berikan seluas-luas tema tentang berkaitan dengan sensitivitas, prasangka dan diskriminasi. Paham? Baik. Dengan demikian untuk perkuliahan hari ini saya tutup dengan sekian dan terima kasih. Demikian video pembelajaran saya pada mata kuliah Pendidikan Multikultural, Prodi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sekian dan terima kasih.